Kertas tersusun dalam buku, tersimpan rapi sepanjang masa. Tempat ini saksi waktu, menjadi rumah para pewarta. Halo pemirsa, saya Naila Salahati Zahro. Saat ini saya berada di acara pameran Monpers Februari 2025 yang diselenggarakan oleh Monumen Pers Nasional. Pameran ini diadakan untuk memperingati Hari Pers Nasional, tepatnya pada tanggal 9 Februari. Dibangun pada tahun 1918 atas prakarsa Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya, Sri Mangkunegara ke-7. Berlokasi di Jalan Gajah Mada nomor 59, Surakarta, Jawa Tengah. Pada awalnya monumen ini bernama Society Sasana Suka. Di tempat bersejarah ini terdapat berbagai benda peninggalan dalam dunia jurnalistik, seperti mesin ketik kuno, surat kabar lawas, radio siaran, hingga kamera wartawan tempo dulu dipamerkan sebagai saksi perjalanan panjang pers Indonesia. Tidak hanya itu, di Monumen Pers ini juga terdapat benda koleksi yang ikonik, yaitu radio kambing. Disebut radio kambing karena pada masa penjajahan Belanda, para pejuang berusaha mengamankan perangkat siaran. Radio tersebut kemudian disembunyikan di kandang kambing yang terletak di Desa Balong, Karanganyar. Monumen Pers ini namanya tuh museum, Pak, tapi diganti menjadi monumen. Boleh diberitahu mengapa itu, Pak? Iya, Monumen Pers Nasional itu kan pertama kali secara resmi berdiri ya sebagai sebuah institusi itu 1978. Memang sejak saat itu namanya udah jadi monumen ya. Tapi kan gagasan berdirinya Monumen Pers Nasional sebagai sebuah museum pers itu udah ada sejak pendirian Persatuan Wartawan Indonesia, itu Serikat Wartawan Seluruh Indonesia itu tahun 1946 di sini gitu. Nah, jadi kayak dari tahun 46 sampai tahun 78 itu udah banyak kayak usulan nama ya, entah dia museum, entah dia monumen, seperti itu. Nah, kenapa namanya jadi monumen? Karena mungkin orang dulu itu menganggap kalau ini kan sebuah gedung ya, tempat pertemuan yang bersejarah. Banyak pertemuan bersejarah terjadi di sini seperti awal berdirinya PWI itu oleh seluruh wartawan dari seluruh Indonesia. Baik. Selanjutnya Pak, saya ingin bertanya mengenai Society Sasana Suka. Itu merupakan nama sebelum Monumen Pers Nasional. Apakah betul Bapak? Iya, Monumen Pers Nasional ini dulunya kan dibangun gedungnya tahun 1918 ya. Nah dulunya gedung ini itu dipanggil gedung Society Sasana Suka gitu kan. Tapi orang zaman dulu itu menganggap namanya kan kepanjangan, susah, jadi dipendekin jadi SUS. SUS itu kayak semacam bahasa Belanda, artinya adalah sebagai tempat berkumpul gitu, kayak tempat pertemuan, tempat orang ya nongkrong-nongkrong aja seperti itu, tempat bikin rapat di sini. Terus lama kelamaan nama resminya berubah menjadi sampai sekarang Society Mangkunegaran. Itu dibuat karena sebagai untuk mengenang bahwa gedung ini dulunya dibangun oleh Mangkunegaran. Gitu. Yang terakhir saya bertanya mengenai apa saja benda-benda yang ada di Monumen Pers Nasional ini, Pak. Di sini kita pada intinya kan memamerkan benda-benda yang berhubungan sama pers gitu. Produk-produknya itu seperti ada surat kabar, ada majalah. Kalau sekarang kan ada yang media online ya. Terus juga ada yang media televisi. Itu kan produk jurnalistik, produk pers. Tapi kita di sini lebih fokus menyimpan yang cetak. Terus juga ada alat-alat yang digunakan oleh insan pers, wartawan itu seperti ada kamera, ada mesin tik, terus juga ada alat distribusinya seperti kita juga punya radio gitu. Jadi ya semua yang berhubungan sama sejarah pers nasional sejak zaman Belanda sampai sekarang. Bahkan nggak cuma dari Belanda doang, sebelum masuknya mesin cetak ke Indonesia, mesin cetak kan itu ditemukan oleh Johannes Gutenberg ya di Jerman tahun 1600-an. Nah ternyata sebelum itu orang Indonesia udah melakukan namanya komunikasi ke banyak orang. Lewat apa? Contohnya seperti ada kentongan gitu kalau di Jawa, kalau di Maluku ada tahure. Pokoknya dia alat-alat yang digunakan oleh orang Indonesia sebelum masuknya koran untuk berkomunikasi kepada banyak orang. Nah itu adalah benda-benda yang kita simpan di Monumen Pers Nasional seperti itu.
Baik Ibu, izin bertanya ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu melihat benda-benda bersejarah dunia pers yang ada di Indonesia ini Bu, khususnya di Monumen Pers di sini? Ya lebih banyak dulu yang nggak tahu jadi tahu. Ya lebih bagus sih ada pameran-pameran seperti itu. Iya, untuk menambah wawasan itu ini pengetahuan gitu. Monumen Pers Nasional bukan hanya tempat untuk mengenang masa lalu, tetapi juga ruang refleksi untuk masa depan. Monumen Pers Februari 2025 ini berlangsung dari tanggal 1 hingga 27 Februari 2025. Untuk Anda yang tertarik dengan sejarah pers Indonesia dan event-event menarik lainnya, jangan lupa untuk berkunjung ke Monumen Pers Nasional. Saya Naila Salahati Zahra melaporkan dari Monumen Pers Nasional Surakarta, Jawa Tengah. Pamit undur diri dan sampai jumpa.